Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Afifatul Khairiyah. NPM saya 19094. Di video ini, saya akan mempresentasikan tentang perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Tantangan utama dalam melakukan bisnis internasional adalah untuk menyesuaikan secara efektif pada perbedaan budaya, seperti penyesuaian terhadap keragaman budaya, persepsi, dan nilai. Dalam kenyataannya, budaya sangat berpengaruh terhadap kelancaran dalam dunia bisnis, baik dalam perkembangan berskala nasional maupun internasional. Jika suatu hal tidak sesuai dengan kebudayaan suatu bangsa, maka akan sulit diterima atau berkembang di dalam negara tersebut. Budaya dan kultur, apa bedanya? Perlu diketahui bahwa budaya dan kultur memiliki arti yang sama, karena kultur berasal dari kata culture dalam bahasa Inggris dan jika diterjemahkan, culture artinya adalah budaya. Menurut Griffin dan Michael dalam bukunya, budaya adalah kumpulan nilai, keyakinan, perilaku, adat kebiasaan, dan sikap yang membedakan suatu masyarakat lainnya. Sedangkan menurut William Haviland, budaya adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok manusia dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam suatu kultur, tentunya ada asal-usulnya bagaimana suatu kultur tersebut dapat terjadi. Asal-usul kultur tersebut bisa dari berbagai faktor, seperti faktor geografi, teknologi dan ekonomi politik, institusi sosial, agama, dan sejarah. Pertama, geografi. Geografi mencakup tentang hal-hal yang berhubungan dengan bumi, seperti penduduk, flora, fauna, dan iklim. Berbeda suatu letak geografi, maka akan berbeda pula jenis musim suatu wilayah atau negara. Contohnya adalah alat pemanas ruangan. Alat ini sangat dibutuhkan di daerah yang memiliki musim dingin seperti di Eropa. Tetapi, di negara tropis seperti Indonesia, pemanas ruangan tidak diperlukan sehingga pemanas ruangan tidak akan laku dijual di negara tropis. Teknologi dan ekonomi politik. Di masa pandemi sekarang ini, segala sesuatunya kita membutuhkan bantuan teknologi, terutama jaringan internet. Di mana ketika kita WFH, sekolah daring, kuliah daring, itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dan hal ini menyebabkan meledaknya penggunaan Wi-Fi sebagai media penyambung internet yang bisa digunakan oleh banyak orang sekaligus. Kemudian institusi sosial. Semenjak meledaknya gelombang Korea, banyak remaja di Indonesia yang mengikuti budaya Korea, seperti makanan, fashion, dan sebagainya. Salah satunya adalah pada produk skincare pada pria. Sebelumnya, penggunaan skincare di kalangan laki-laki masih dianggap tabu atau bahkan buang-buang waktu. Tetapi, setelah banyak idol-idol Korea yang good looking karena rutin mengaplikasikan skincare, banyak pria di Indonesia yang mulai merawat kulitnya. Agama. Contohnya adalah penjualan album musik di Arab Saudi. Arab Saudi sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam menegakkan hukum-hukum kesopanan yang sangat ketat pada wanita sesuai dengan budaya dan hukum Islam, yang mana melarang menunjukkan kulit selain wajah dan tangan. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak cover album dari penyanyi pop wanita yang menggunakan pakaian sedikit terbuka, sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya Islam. Perusahaan rekaman dalam melakukan strategi pemasaran pun juga dituntut untuk dapat memahami akan keyakinan dan tradisi budaya dari setiap pasar. Beberapa contoh cover album yang telah dirubah untuk menyesuaikan nilai-nilai budaya Islam adalah Katy Perry, Lady Gaga, Madonna, Mariah Carey,
Christina Aguilera, hingga Miley Cyrus. Dapat dilihat bahwa perusahaan dalam melakukan pemasaran harus dapat menyesuaikan diri dengan budaya dari target pemasarannya. Dan yang terakhir adalah faktor sejarah, yang dimana dari suatu peristiwa tertentu akan muncul budaya baru. Contohnya di Korea Utara, dulu ada peraturan potongan gaya rambut. Keputusan Kim Jong-un itu karena khawatir gaya yang mencerminkan budaya barat dapat mempengaruhi anak muda di dalam negerinya dan berdampak pada rezimnya. Sehingga aturan tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan dan sebuah ciri khas warga negara di sana. Kultur versus fungsi manajemen. Kultur juga bisa mempengaruhi penerapan dari fungsi manajemen, mulai dari pemasaran, sumber daya manusia, produksi, dan keuangan. Jika kita lihat dari segi pemasarannya, hal ini berarti bagaimana suatu produk melakukan pendekatan dalam pemasarannya. Contohnya saja iklan di Indonesia. Iklan yang ditampilkan biasanya menggunakan model atau artis-artis yang sedang naik daun atau yang sedang viral. Kemudian, kultur juga berpengaruh terhadap sumber daya manusia. Jika di suatu negara memiliki jumlah sumber daya yang banyak, namun skillnya masih kurang, ataupun ada yang mempunyai skill yang sangat bagus, namun jumlah sumber dayanya yang masih kurang, maka perusahaan harus memperbanyak pelatihan-pelatihan. Begitupun dengan fungsi manajemen dari segi produksi dan keuangan juga berpengaruh terhadap kultur. Contoh kasus perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Sudah tidak asing lagi bagi kita yang gemar mengkonsumsi makanan cepat saji dengan logo huruf M ini. Ya, ini adalah logo McDonald's atau biasanya disebut dengan McD, McD, atau apapun itu. Seperti yang kita tahu bahwa McDonald's adalah salah satu dari penyedia makanan cepat saji yang paling sukses di dunia, di mana sudah lebih dari 34.000 restoran tersebar di 119 negara. Namun, tidak semua menu yang disajikan juga sama di setiap negara, karena McDonald's menyesuaikan dengan ciri khas dan budaya lokal yang ada pada negara-negara tersebut. Contohnya di Jepang, menu khas yang tersedia di sana ada burger udang dan milkshake teh hijau. Seperti yang kita tahu bahwa Jepang terkenal dengan teh hijaunya. Kemudian di Yunani, sebagai pengganti roti wijen, burger di sana dapat dibungkus dengan roti pita. Roti pita ini yaitu roti khas Yunani. Sementara di Hong Kong ada burger tersedia dengan nasi. Dan ada McArabia. Menu ini tersedia di semua gerai McDonald's di negara-negara Arab dan Pakistan. Lalu di India, meskipun tidak bisa mendapatkan menu Big Mac, namun konsumen bisa mendapatkan Maharaja Mac yang terbuat dari ayam atau burger vegetarian. Di India juga ada McLotiki. Makanan yang terbuat dari kentang pedas ini menghasilkan 1/4 penjualan McDonald's di India. Di negara Muslim, McDonald's telah mengeluarkan daging babi dari menu mereka. Karena untuk mematuhi ajaran agama Islam. Sama juga halnya dengan Indonesia. Dan di Indonesia sendiri, di sini tersedia menu nasi uduk, karena menu tersebut merupakan salah satu makanan khas di negara kita. Dan menu uduk ini tidak tersedia di negara lain. Nah, penyesuaian yang sederhana ini adalah bagian dari strategi McDonald's untuk merespon kebutuhan budaya lokal. Pengetahuan kultur. Pengetahuan kultur dibedakan menjadi dua, yaitu pengetahuan faktual dan pengetahuan interpretatif. Pengetahuan faktual adalah pengetahuan yang hanya dilihat dari luarnya saja, sedangkan pengetahuan interpretatif merupakan kemampuan untuk memahami dan menghargai ciri serta pola kultur yang ada. Contoh pengetahuan faktual. Di negara-negara Asia, rata-rata makanan pokoknya adalah nasi. Namun, jika kita lihat lebih dalam lagi pada pengetahuan interpretatifnya, tidak semua nasi bisa sesuai dengan selera setiap negara. Contohnya saja nasi di Indonesia dengan nasi di negara Asia Timur seperti di Jepang.
Tekstur nasi di Jepang lebih pulen dan lengket. Mungkin sebagian orang Indonesia menyukai nasi dengan tekstur yang pulen, dan sebagian lagi menyukai nasi dengan tekstur yang perak. Namun, berbeda dengan Jepang, mereka sudah terbiasa dengan tekstur nasi yang pulen. Selain itu, budaya makan mereka yang menggunakan sumpit lebih cocok dengan tekstur nasi pulen daripada nasi yang perak. Bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal atau komunikasi nonverbal adalah metode berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata, melainkan dengan suatu tindakan. Misalnya menggunakan gerakan tangan untuk menunjuk sesuatu, melakukan kontak mata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Nah, jika kita ingin menggunakan bahasa nonverbal ketika berbisnis di tingkat internasional, maka kita harus berhati-hati, karena setiap bahasa tubuh atau isyarat tubuh tersebut memiliki makna yang berbeda-beda di setiap negara. Salah satu contohnya pada budaya Barat, kebanyakan di sana menganggap kontak mata sebagai isyarat yang baik. Hal ini menunjukkan perhatian, kepercayaan diri, dan kejujuran. Namun berbeda dengan budaya lain seperti Asia, Timur Tengah, dan penduduk asli Amerika tidak menganggapnya sebagai ekspresi yang baik. Justru hal itu dianggap sebagai ekspresi kasar dan ofensif. Dalam budaya Timur, wanita sebaiknya tidak melakukan kontak mata dengan pria karena hal itu menunjukkan maksud tertentu. Contoh lain ketika menganggukkan kepala. Kita biasanya mengenalnya dengan isyarat iya atau setuju, tetapi beda lagi jika di Bulgaria, isyarat ini berarti tidak. Bahkan sikap diam pun mempunyai arti. Orang-orang Amerika Serikat cenderung tidak menyukai keheningan pada pertemuan atau dalam percakapan pribadi, karena meyakini bahwa keheningan mencerminkan ketidakmampuan berkomunikasi di tempat. Sedangkan di Jepang, sikap diam dapat mengindikasi bahwa individu tersebut sedang berpikir atau bahwa percakapan lebih jauh tidak akan lebih harmonis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh kasus tentang perbedaan budaya kerja dan tata krama di Indonesia dengan Korea Selatan. Yang pertama, pemecatan karyawan. Di Korea, memecat karyawan tetap bisa digolongkan sebagai tindakan ilegal. Hal ini bukan berarti mereka tidak bisa memecat karyawan, namun cukup susah dilakukan untuk memecat karyawan. Suatu perusahaan tidak bisa semena-mena memecat karyawannya kalau bukan karena kesalahan besar. Jika suatu perusahaan tersebut terancam bangkrut, maka perusahaan akan mencari cara agar karyawan tersebut mengundurkan diri. Contohnya seperti diberi tugas yang susah-susah, dikirim dinas ke tempat yang tidak nyaman kerjanya, dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia, mungkin cukup sedikit berbeda, memecat karyawan atau PHK juga ada syarat dan peraturan tertentu. Namun terkadang, jika perusahaan ingin memecat karyawan karena perusahaan terancam bangkrut, maka perusahaan bisa dengan mudah melakukan PHK massal, seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Yang kedua, ritme kerjanya. Budaya kerja dari Korea yang cukup dikenal yaitu ritme kerja yang cepat, tuntas, dan dengan hasil terbaik. Sejak kecil, masyarakat Korea sudah ditanamkan untuk melakukan berbagai hal dengan ritme yang singkat. Caranya yaitu dengan membuat target yang cukup banyak dalam waktu penyelesaian yang singkat. Dengan penerapan cara seperti ini, akhirnya pekerja terdorong untuk fokus ke pekerjaan dan menyelesaikan dengan lebih cepat karena dikejar deadline. Sedangkan di Indonesia, sistem tersebut mungkin dilakukan hanya bagi beberapa perusahaan yang memang beroperasi di bidang tertentu, seperti marketing, akuntan, dan beberapa lainnya. Hal ini dikarenakan banyak yang percaya proses yang baik tanpa harus terburu-buru akan memberikan hasil yang jauh lebih baik. Kemudian tata krama. Yang pertama dari cara makannya. Rata-rata jenis makanan Korea adalah berkuah. Dan di Korea sudah menjadi kebiasaan untuk menyeruput kuah makanan tersebut langsung dari mangkoknya. Atau bahkan jika makanan tersebut disajikan langsung di panci, kuahnya pun akan diserumput langsung dari pancinya.
Hal ini tentunya sangat berbeda dengan di Indonesia, lagi-lagi terkait masalah kesopanan dan etika. Hal tersebut dirasa kurang pantas dilakukan. Lalu, mengapa orang Korea tidak menggunakan sendok atau alat bantu makan lainnya? Sebab mereka lebih suka yang praktis, dan menyeruput kuah langsung dari mangkok atau panci dilakukan untuk mengurangi hawa dingin dengan rasa panas. Lalu, media. Dari yang saya tahu, di Korea itu jika ada orang yang bertato dan orang tersebut muncul di televisi, maka tato tersebut harus ditutup atau diblur. Berbeda dengan Indonesia, orang yang bertato dan muncul di televisi masih bisa ditoleransi. Namun berbeda lagi dengan budaya pakaian. Seperti yang sudah kita tahu, pakaian yang terbuka di Indonesia sangat sensitif untuk ditampilkan karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim dan hal tersebut melanggar ajaran Islam. Sebaliknya jika di Korea, hal itu sudah biasa. Dalam tanda kutip, pakaian terbuka yang dimaksud masih layak ditampilkan di depan umum. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.